Selamat pagi, suster, frater, bapak, ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih di dalam Kristus. Selamat Paskah. Duh, anak-anak kok lemes toh. Coba yang lebih semangat dong. Ini Paskah ceria loh. Selamat Paskah. Hari ini gereja bersuka cita. Harapan dan kekuatan manusiawinya yang telah hancur disalib diganti dengan rahmat kebangkitan Kristus. Penderitaan dan kematian bukanlah akhir dari hidup manusia. Kebangkitan Kristus telah memberi harapan pada hidup manusia yang semula tanpa harapan. Kalau kita manusia berani setia menjalani perjuangan hidup dan tetap setia pada kehendak Tuhan, kita akan dibangkitkan juga bersama Kristus. Hari ini apa yang tidak mungkin bagi manusia dibalikkan oleh Tuhan. Kuasa Tuhan mengalahkan segala perhitungan manusiawi manusia. Kebangkitan merupakan harapan. Namun kebangkitan tidaklah berarti tanpa kematian. Penderitaan yang berpuncak pada kematian merupakan konsekuensi dari kebangkitan. Gereja bersukacita karena hidupnya tidak berhenti pada penderitaan, bahkan kematian. Hidup manusia berakhir dalam kesatuan dengan Allah, Sang Penciptanya. Demi kenyamanan seluruh umat dalam mengikuti ibadah, mohon HP untuk dimatikan. Kemudian nanti setelah Romo memberikan berkat penutup, dimohon untuk anak-anak tidak meninggalkan gereja terlebih dahulu, dikarenakan ada door prize dari kakak-kakak pembina biak. Dan untuk keluarnya nanti secara bergantian lewat pintu yang sebelah sana. Dan sekarang marilah kita menyiapkan hati untuk mengikuti perayaan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dengan penuh hikmat. Sekarang marilah kita bangkit berdiri untuk merayakan perayaan Ekaristi. Umat dipersilakan duduk kembali.
Marilah Bapak Ibu kita bangkit berdiri.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Suster, brother, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Hari ini bersama dengan Bunda Gereja kita merayakan Hari Raya Paskah, Hari Raya Kebangkitan Tuhan. Hari ini kita diingatkan oleh Tuhan bahwa kitalah saksi-saksi kebangkitan Tuhan. Tetapi menjadi pertanyaan bagi kita semua, sudahkah kita menjadi saksi kebangkitan Tuhan dalam hidup ini? Seringkali kita tak mampu menjadi saksi kebangkitan Tuhan. Menyadari segala kelemahan, kerapuan, dan keberdosaan kita di hadapan Allah. Marilah kita menundukkan kepala, kita mengakui dan menyesali bahwa kita telah berdosa, supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Bersama-sama di hadapan Allah, kita nyatakan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga. Yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah mengagungkan hari ini dengan membangkitkan putra-Mu dari alam maut yang membuka harapan hidup kekal bagi kami. Kami mohon teguhkanlah iman dan harapan kami akan hidup baru yang Kau anugerahkan berkat kebangkitan putra-Mu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, putra-Mu yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Kita duduk untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah seorang perwira bernama Kornelius di kota Kaisarea. Di situ Petrus berkata, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan roh dan dengan kuat kuasa. Yesus itulah yang berjalan keliling sambil berbuat baik, dan Ia menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang dibuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib. Tetapi Allah membangkitkan Dia pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami sendiri yang telah makan dan minum bersama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan memberikan kesaksian bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang hidup dan orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi, bahwa siapa saja yang percaya kepadanya, dia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Dijadikan Tuhan, marilah kita
Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kristuslah hidup kita. Apabila Ia menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Umat dipersilakan berdiri. Marilah kita lakukan pujian kejayaan. Kristus sudah berjuang melawan kematian. Meskipun ditelan namun menang. Dosa kita dilebur, kuasa maut gugur. Didamaikan kita dengan Bapa. Katakan Maria, engkau melihat apa?
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari pertama pekan itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus. Dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Kemudian tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Sesudah itu masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau Romo bertanya pada kalian, kalau kalian bawa gelas isinya air, lalu Romo bilang kepada kalian, Nak, Romo minta teh. Kalian bisa memberi teh kepada Romo? Bisa? Kalian bawa gelas isinya air. Kalau Romo minta teh, kalian bisa memberi teh apa air? Kalau Romo mintanya teh, yang kalian berikan apa? Teh. Nah, kalian bawa gelas isinya air, kok bisa beri teh? Dari mana tehnya? Minta mama. Oh, buat teh dulu Romo. Halo. Pinter, anaknya siapa? Kalau bawanya gelas isinya air, ya kalau diminta teh ya nggak akan pernah bisa memberi karena isinya gelas itu air. Kalau isinya gelas itu teh, kalau diminta air yang bisa diberikan adalah teh, bukan air. Duh, itu air Romo, teh itu air. Bener. Jadi kalau isinya gelas itu air atau teh, ya itu yang bisa kalian berikan. Selebihnya enggak bisa. Buat dulu lah, ayo nunggu kelamaan. Kalau kita melihat dalam hidup ini, ternyata kita itu seperti gelas itu loh. Kalian, Anda semua itu seperti gelas.
gelas yang diisi oleh sesuatu. Pertanyaannya, sesuatu itu apa? Hari ini kita diingatkan oleh Tuhan dalam bacaan pertama bahwa kita ini adalah saksi. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang dibuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib, tetapi Allah telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga. Kita ini adalah murid-murid Kristus yang diminta oleh Tuhan untuk bersaksi tentang kebangkitannya, tentang kasih-Nya, tentang cintanya yang begitu besar dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa menjadi saksi kebangkitan Tuhan, membawa kasih kepada semua orang tanpa terkecuali dalam hidup ini, kalau dalam diri kita tidak ada Tuhan? Kalau gelas yang adalah diri kita, isinya tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, bagaimana kita bisa menjadi saksi-saksi kebangkitan Tuhan? Maka kalian semua, Anda dan saya, diminta menyadari pertama-tama apa yang harus kita isikan ke dalam diri kita. Kalau Tuhan menghendaki kita mewartakan kasih, maka kasih itu harus ada dulu dalam diri kita. Kalau kasih itu tidak ada dulu dalam diri kita, bagaimana kita bisa mengasihi yang lain? Bagaimana kita bisa membawa kasih kepada semua orang yang ada di sekitar kita? Sama seperti tadi, kalau isinya gelas itu adalah air, ketika ada orang yang minta teh, kalian tidak akan pernah bisa memberi teh, karena yang kalian punya adalah air. Itulah yang harus pertama-tama kita sadari terlebih dahulu dalam hidup ini. Maka bacaan Injil hari ini mengingatkan kepada kita semua agar kita mau membuka hati kita. Kenapa kita harus membuka hati kita? Karena selama ini ternyata kita belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Sebagai murid-murid Tuhan, kita tidak mengerti apa yang dikehendaki oleh Tuhan dan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Sehingga tidak heran kalau dalam hidup ini kita tidak mampu menjadi saksi-saksi kebangkitan Tuhan bagi saudara-saudari kita yang ada di sekitar kita. Dan inilah yang harus kita sadari, apalagi di masa pandemi ini. Sudah lama kalian sudah tidak ikut perayaan Ekaristi. Untung-untung masih ikut live streaming. Siapa yang setiap minggu ikut live streaming? Lah, gak ada. Berarti tanggung jawabnya orang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tanggung jawabnya orang tua ini. Orang tua itu sebagai pendidik yang pertama dan utama. Pertanyaannya, Anda sebagai orang tua, mana yang Anda khawatirkan? Anak Anda tidak bisa matematika, tidak bisa bahasa Inggris, atau tidak bisa pelajaran agama? Mana yang Anda khawatirkan? Kalau tidak bisa matematika, dicarikan guru les. Kalau tidak bisa bahasa Inggris, dicarikan guru les. Kalau agamanya tidak bisa, dicarikan guru les. Biarkan saja. Padahal itu adalah tugas pertama Anda sebagai orang tua, pendidik yang pertama bagi anak-anak Anda. Anda harus mengisi dulu diri Anda, gelas Anda itu, dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup ini, sehingga Anda bisa menjadi teladan bagi anak-anak Anda yang ada di sekitar Anda. Dan tanpa kesadaran itu, kita tidak akan pernah mampu menjadi
murid Kristus yang sejati, yang menjadi saksi-saksi kebangkitan Allah, saksi-saksi cinta kasih Allah bagi semua orang yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, satukanlah hidup Anda, hidup kalian dengan Tuhan, terutama dalam perayaan Ekaristi. Melalui perayaan Ekaristi kita akan sungguh-sungguh merasakan kembali betapa Tuhan mengasihi kita, betapa Ia rela mengorbankan hidupnya demi kita, sebagai wujud cintanya yang begitu besar kepada kita. Maka mulai hari ini, mari kita mengisi hidup kita dan menyatukan hidup kita dengan Tuhan sendiri. Agar apa yang kita bawa dalam hidup ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kalau Tuhan menghendaki kita mewartakan kasih kepada semua orang yang ada di sekitar kita, maka kita harus melakukan itu, bukan justru sebaliknya, mengasihi hanya mereka yang mengasihi kita. Bahkan ketika Tuhan meminta kita mengasihi, seringkali kita justru menyakiti. Kalau itu yang dilakukan, betul tidak sebagai murid Tuhan melakukan itu? Tuhan tidak menghendaki itu. Kalau kita disakiti, seperti halnya Tuhan mengajarkan agar kita membawa pengampunan berapa kali? 70 kali 7 kali. Bayangkan 70 kali 7 kali. Kali berapa ini? Artinya apa? Pengampunan yang tak terbatas. Apakah kita juga mampu dan sudah berusaha senantiasa membawa pengampunan kepada saudara-saudari kita yang bersalah kepada kita, yang menyakiti kita, yang melukai hati kita? Seperti halnya yang dilakukan oleh Tuhan kepada kita. Itu yang harus kita lakukan. Kalau Tuhan mengasihi orang tuanya, apakah kalian juga mengasihi kedua orang tua kalian? Kalau Tuhan mendengarkan Bunda Maria dan Santo Yosef, apakah kalian juga mendengarkan kedua orang tua kalian ketika diberitahu, ayo waktunya belajar, ayo waktunya berdoa. Kalau Romo tanya dengan kalian, pilih mana? Doa atau mabar? Tahu mabar? Loh, enggak tahu, pura-pura enggak ngerti. Pilih mana? Mobile Legend atau doa? Wih, tenane. Yakin? Kalau suruh main Mobile Legends sama suruh ikut misa, milih mana? Wow, top. Top. Besok tak cari ya yang bilang misa-misa itu tadi. Sampai enggak ada. Oh, bapak ibunya ini yang saya cari. Itulah yang harusnya kita lakukan dalam hidup ini. Supaya kita dapat menjadi saksi-saksi kebangkitan Tuhan, maka mari pertama-tama kita mengisi hidup kita dengan Tuhan sendiri. Dan biarkan hidup kita satukan dengan Tuhan, agar kita dimampukan membawa Tuhan kepada semua orang, membawa kasih Tuhan kepada semua orang yang ada di sekitar kita tanpa terkecuali. Kalau dalam hidup kita masih belum mampu membawa pengampunan, membawa kasih, artinya jangan-jangan Tuhan tidak ada dalam hidupku. Meskipun aku mengaku murid Tuhan, maka isilah hidup kita dengan Tuhan sendiri agar kita mampu memberikannya kepada orang lain. Kita tidak mungkin memberikannya kalau kita tidak memiliki. Maka milikilah Tuhan sendiri dalam hidup Anda dan hidup saya. Berkat Allah melimpah dalam kehidupan kita.
Marilah kita bangkit berdiri. Saudara-saudara